Apa kabar adik-adik? Jumpa kembali dengan Malang Youth Center. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang integritas. Apa itu integritas? Nah, integritas itu adalah suatu ketaatan yang teguh terhadap semua nilai-nilai moral dan kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri apa? Yang kita yakini kebenaran itu adalah firman Allah. Nah, kalau kita paham firman Allah yang kita itu adalah menjadi prinsip dalam hidup kita, jadi suatu nilai yang benar di dalam kehidupan kita, dan itu kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki prinsip moral yang kuat. Ya, dia tahu hal yang benar, hal yang salah, hal yang dosa, hal yang berkenan di hadapan Allah, dan dia memiliki prinsip yang kuat untuk melakukan itu. Dia juga adalah orang yang utuh di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, apa adanya, dan dia tidak mencari-cari hal yang bisa membuat dia kelihatan sempurna. Dan orang yang utuh itu orang yang selaras antara apa yang ada di hati, di pikiran, di perkataan, dan di tindakannya. Orang yang berintegritas juga adalah orang yang dia konsisten. Dia akan tetap melakukan apa yang diyakininya menjadi suatu kebenaran, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia konsisten melakukan kebenaran itu, walaupun mungkin orang lain tidak melakukannya. Orang yang berintegritas juga adalah orang yang menolak untuk hal-hal yang bisa merusak dirinya. Dia tahu kalau hal itu bisa merusakkan dia akan tetap teguh untuk tetap melakukan yang benar. Dia tidak kompromi dengan dosa. Ya, ini adalah orang-orang yang berintegritas. Kita mungkin di dalam Alkitab tidak menemukan kata-kata integritas ini, tapi kita banyak melihat sebenarnya Tuhan ingin anak-anaknya, orang yang percaya, memiliki kehidupan yang berintegritas. Kita banyak melihat contoh dari Alkitab, orang-orang yang bisa menjadi teladan buat kita, jadi orang yang berintegritas. Seperti Nehemia, dikatakan dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian Raja Daud, dia adalah dikatakan juga orang yang tulus hati. Dia memiliki kehidupan yang terbuka apa adanya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kemudian juga kita belajar juga dari Tuhan Yesus sendiri. Dia memiliki kehidupan yang jujur apa adanya. Juga Ayub yang saleh dikatakan, dan Yusuf yang kita tahu kehidupannya sangat-sangat berintegritas, walaupun dia dihadapkan dengan apa yang dunia katakan kesuksesan itu bisa dia dapatkan dengan mudah ketika dia dirayu oleh istri Potifar yang tentunya adalah cantik, kaya. Ya, dia akan mendapatkan kehormatan jika dia akan menerima bujukan dari istri Potifar. Tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tahu hal yang berkenan kepada Allah dan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, dan dia meninggalkan apa yang bisa merusak dirinya. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan kita banyak melihat
orang inilah yang bisa menjadi teladan buat hidup kita. Nah, kita sekarang bagaimana? Kita saat ini juga dihadapkan dengan banyak hal yang menantang iman kita, menantang kita untuk hidup. Apakah kita hidup di dalam kebenaran? Apakah kita mau hidup ikut dengan nilai-nilai yang dunia tawarkan? Ya, nah kita bagaimana kita menjaga integritas kita? Kita mau baca di dalam Matius 5 ayat 37. Dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Namun, hendaklah perkataanmu ya jika iya, tidak jika tidak. Karena yang selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Ya, dengan perkataan kita akan dinilai dan kita bisa orang bisa percaya atau tidak dengan kehidupan kita. Jadi kita mau belajar berintegritas di dalam perkataan kita. Jika kita mengatakan sesuatu tentang sesuatu terhadap si A, hal yang seperti ini, kita kepada si B, kepada si C, juga kita akan mengatakan hal yang sama. Nah, kita akan dikatakan adalah orang yang berintegritas, ya. Jadi Salomo pun mengatakan, menyaksikan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 bagaimana ayahnya adalah orang yang hidup di hadapan Tuhan dengan setia, benar, dan jujur, sehingga kehidupannya ini Tuhan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang berintegritas. Mazmur Daud mengatakan, Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci? Orang yang hidup tanpa cela dan melakukan yang baik, dan dengan jujur mengatakan yang benar, yang tidak memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan, dan tidak menjelekkan nama tetangganya, yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah, tetapi menghormati orang yang takwa, yang menepati janji biarpun rugi dan meminjamkan uang tanpa bunga, yang tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Orang yang berbuat demikian akan selalu tentram. Inilah orang-orang yang berintegritas. Nah, kita mau belajar. Kemudian di dalam tindakan kita, di dalam perbuatan kita juga, kita harus menjaga supaya hidup kita enggak curang, ya, baik di dalam peradilan, baik di dalam kalau kita bisnis, kita akan memakai neraca yang benar. Kemudian kalau kita adalah seorang hamba, kita juga akan mau taat kepada Tuhan kita, kepada majikan kita di dalam segala hal dan berkenan kepadanya. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah kita selalu tulus dan setia, ya, dan tetap melakukan yang diyakini dengan sebagai kebenaran, seperti Daud ketika para gubernur dan pengawas berusaha mencari kesalahan Daniel di dalam tugas pemerintahan, mereka tidak berhasil karena Daniel setia dan jujur, serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Ya, bagaimana cara kita menjaga supaya pikiran kita, tindakan dan perkataan kita utuh sejalan dengan kehendak Allah? Yang pertama, kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena
karena dari situlah terpancar kehidupan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar kehidupan. Ya, menjaga hati dengan waspada. Hati kita terus mengawasi hati kita, apakah kita hidup berkenan, memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah atau tidak. Kedua, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, di dalam Lukas 6 ayat 45. Jadi kita akan terus menjaga perbendaharaan hati kita, supaya apa yang keluar dari dalam hati itu adalah hal yang baik. Kita mau memenuhi hati kita dengan firman Allah. Kalau hati kita dikuasai dengan firman Allah, dengan kebenaran-kebenaran itu, kita paham, itu akan menjadi sesuatu yang solid, dan itu akan keluar dengan tindakan kita yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita mau menjaga kehidupan kita mau mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan pada Allah, kita mau menolak serupa dengan dunia, menolak dosa, tidak kompromi dengan dosa. Kita mau menolak apa yang membuat kita rusak, membuat hal-hal yang merusak kita, tapi kita mau tetap melakukan yang benar, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kita mau sama-sama terus berjuang untuk kita bisa menjadi orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang memiliki integritas. Memang tidak akan mudah saat kita nanti akan menghadapi tantangan, menghadapi banyak orang yang tidak sama dengan kita akan tetap melakukan yang benar. Ya, kita walaupun orang tidak melihat, saat kita melakukan yang benar, kita tetap melakukan yang benar. Mari kita sama-sama berjuang untuk tetap kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh belajar tentang integritas. Engkau rindu setiap kami jadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan taat pada firman Tuhan. Itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang terus menolong kami, mengingatkan dan menguatkan kami untuk melakukan hal yang benar dan yang kudus, dan kami berani untuk menolak dosa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk kami boleh hidup dipakai Tuhan bagi kehidupan yang berdampak, karena kami memiliki integritas dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.